teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Pemirada Punya Cerita, berbagi karya dan juga cerita untuk kita semua. Sebelum memulai podcast pada hari ini, aku punya pantun nih. Jalan-jalan ke pasar malam, jangan lupa menunaikan sholat. Saya awali dengan salam, semoga yang menjawab jodohnya semakin dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bareng saya Bilky Jamilatul Awalin, yang dalam podcast ini akan menjadi host. Dan tentunya pada podcast kali ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Di sebelah kanan saya ada Kak Lutfi. Kak Lutfi bisa perkenalkan diri? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfieka Nuraili dari KSR PMI Kota Blitar. Oke, Kak Lutfi bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang dan juga keseharian dari Kak Lutfi? Baik, saya seorang relawan dari PMI Kota Blitar. Kebetulan di sini saya bersama teman saya, Kak Valen. Kemudian saya seorang mahasiswa pendidikan biologi dan sekaligus menjadi tentor untuk mata pelajaran IPA dan biologi. Gitu, Kak. Oke, jadi Kak Lutfi ini adalah orang yang suka belajar ya Kak ya? Iya, lumayan sih. Terutama Kak. di bidang IPA itu kan harus orang yang benar-benar punya minat ya Kak? Betul. Bener Karena banget. pelajarannya harus kompleks. Oke, jadi kita juga ada hubungannya nih Kak dengan jurusan IPA karena kita akan membahas tentang perubahan iklim. Iya, benar. Iya, ini adalah masalah yang sangat sesuai dan relevan dengan kehidupan kita saat ini, tentunya di Blitar apalagi Kak. Iya, betul. Kalau menurut saya sebagai orang yang awam nggak tahu tentang apa sih pengertian yang benar tentang perubahan iklim. Jadi menurut saya perubahan iklim itu adalah kondisi di mana cuaca itu berubah-ubah dan tidak menentu. Kalau menurut Kak Lutfi sendiri perubahan iklim itu apa sih Kak? Sebenarnya kalau secara awam memang bisa dikatakan seperti itu ya Kak. Jadi perubahan iklim itu karena cuaca yang tidak menentu, kemudian faktor musimnya juga bergeser-geser, bisa dikatakan seperti itu. Sebenarnya di keilmuan sendiri, di biologi sendiri dan juga daur biologi kimia, nah itu karena kondisi atmosfer kita yang terlalu banyak gas rumah kacanya itu menyebabkan efek gas rumah kaca, sehingga karena pemanasan global itu Kak. Jadi karena pemanasan global suhu bumi itu semakin tinggi, akhirnya cuaca itu semakin meninggi juga, ekstrim. Nah itu akan berpengaruh ke kehidupan di bumi kita. Awalnya kita yang terpengaruh adalah ekosistem. Nah tetapi selain ekosistem itu juga akan berpengaruh pada kehidupan manusia secara tidak langsung, gitu Kak. Nah, perubahan iklim itu kan tentu akan berpengaruh seperti yang disampaikan Kak Lutfi tadi terhadap kehidupan manusia. Betul. Contoh pengaruhnya itu seperti apa Kak? Baik, contoh yang paling sederhana yang bisa kita rasakan ya Kak. Hari ini cuacanya itu kan bergeser-geser, ekstrim sekali ya. Kadang panas banget, kadang kalau hujan deras banget sampai meluber-luber bahkan. Iya benar. Nah, itu kan bisa menjadi bencana kecil kalau di lingkungan kita, banjir kayak gitu. Terus selain itu karena perubahan cuaca yang sangat ekstrim ini, itu akan berpengaruh pada tanaman yang ditanam oleh petani. Jadi kan ini menyebabkan petani gagal panen, sehingga sumber daya pangan bagi manusia itu kan juga makanya harganya juga semakin mahal kayak gitu Kak. Dan itu kan secara berantai ya berpengaruh ke kehidupan manusia. Seperti itu Kak, yang mungkin yang kita tidak sadari ya itu. Jadi kenapa sih harga cabai mahal, kenapa harga beras mahal? Ya karena perubahan cuaca ini mempengaruhi masa tanam dari tumbuhan-tumbuhan itu, gitu Kak. Kalau menurut Kak Lutfi sendiri, siapa sih yang seharusnya peduli terhadap perubahan iklim yang sedang terjadi ini Kak? Kalau menurut saya, itu semua orang yang ada di sini, di bumi ini, itu seharusnya peduli dengan perubahan iklim. Kenapa? Karena perubahan iklim itu tidak serta-merta terjadi karena alam, karena sebenarnya efek gas rumah kaca itu kan sebenarnya bermanfaat Kak. Cuman karena emisinya terlalu banyak dari aktivitas manusia, dan itu menyebabkan perubahannya itu sangat cepat. Nah ini yang berkontribusi dalam memberikan emisi ini adalah manusia-manusia sendiri, seperti aktivitas berkendara, pabrik kayak gitu kan saat ini kan semakin meningkat, pabrik-pabrik, industri, kendaraan. Kita aja masa-masa adik-adik sekolah ini pasti kalau sekolah naik kendaraan pribadi, motor minimal. Satu motor yang seharusnya diisi 2 orang
diisi 1 orang, rumahnya 3 km naik motor, padahal 3 meter mungkin lebih baik pakai sepeda. Jadi manusia itu sangat berpengaruh terhadap perubahan iklim ini, jadi harus peduli itu Kak. Oke, kalau menurut Kak Lutfi sendiri, tindakan apa nih yang bisa kita lakukan? Apalagi kita kan generasi muda ya Kak ya. Tentunya kalau untuk tindakan berat pasti kan masih sulit untuk kita lakukan. Apa tindakan kecil, tindakan ringan yang itu memberikan efek positif bagi perubahan iklim yang sedang terjadi ini Kak? Iya, kalau kita membicarakan, kalau kita apalagi adik-adik PMR, kemudian mahasiswa, siswa, bapak ibu guru, atau mungkin masyarakat di sekitar kita, kalau untuk menghentikan atau kita menggunakan kendaraan umum kan tidak mungkin ya, karena lokasinya yang jauh dari akses transportasi umum dan lain sebagainya, maka transportasi itu tidak bisa dihentikan. Nah, untuk supaya supaya perubahan iklim ini tidak terlalu besar ke depannya, yang bisa kita lakukan yang paling utama adalah menghemat energi. Menghemat energi ya Kak? Ya, hemat energi dalam artian seperti ini Kak. Ini yang sepele tapi sering kita lakukan, bahkan saya sendiri juga sering kadang melakukan. Jadi kalau kita pakai pakai peralatan elektronik, terutama mungkin TV atau HP, kita ngecas HP. Cas HP itu tetap berada di stop kontak itu. Nah, itu sebenarnya kurang bijaksana. Karena ketika itu masih menancap di stop kontak, nah itu kan menghasilkan panas juga. Otomatis energinya juga terbuang sebagai panas ke atmosfer. Terus ketika kita sampah-sampah, nah ini sampah-sampah kan juga masalah yang masih kita penyelesaiannya masih sulit ya. Iya, betul sekali. Karena kita, apalagi orang di sekitar kita, masyarakat sekitar kita itu kalau belanja nggak pakai plastik kayaknya nggak afdol. Iya, benar banget. Mau pakai paper bag atau tas belanja dari rumah gitu ya. Dari rumah itu kayaknya repot deh kayak gitu. Nah, ini juga perlu dikurangi. Mungkin adik-adik ketika sekolah bawa bekal, kalau mau belanja di kantin mungkin bisa pakai wadahnya sendiri, kertasnya sendiri. Kita mengurangi dari itu Kak, sampahnya itu. Kalau berkendara oke lah, kalau masih deket bisa lah ya pakai sepeda atau jalan kaki. Kalau memang nggak bisa tanpa kendaraan bermotor, seperti itu Kak. Oke, kita pernah melihat bahwa penerapan dari penggunaan kantong plastik yang dikurangi itu sudah pernah dilaksanakan di sekolah-sekolah seperti itu ya Kak ya. Contoh ketika kita mau membeli di kantin, kita disuruh untuk membawa wadah sendiri. Tapi kenapa kok kegiatan-kegiatan positif seperti itu tuh sulit untuk berlangsung secara lama? Kenapa hanya sebentar seperti itu ya Kak ya? Itu menjadi permasalahan kita semua sih Kak sebenarnya, terutama kita-kita yang terlibat di dunia pendidikan. Beberapa sekolah itu benar-benar tanpa plastik. Jadi jajan di kantin itu nggak ada satupun yang kemasannya plastik. Kemudian sebenarnya kalau di Blitar sendiri, Alfamart, Indomaret, toko-toko kayak gitu kan udah tidak menyediakan lagi kantong plastik ya. Itu sebenarnya sudah bagus. Karena kenapa sulit? Ya karena pengurangan sampah plastik ini tidak bisa hanya melibatkan mungkin lingkungan kecil, itu nggak bisa Kak. Banyak yang terlibat. Katakanlah di sekolah. Mungkin adik-adik PMR punya program tanpa plastik di sekolah, no plastik gitu. Tetapi anak PMR nggak bisa jalan sendiri, harus didukung oleh pembinanya. Pembinanya menghubungkan dengan sekolah. Sekolah kalau sudah punya kebijakan, Adiwiyata kan dulu namanya kebijakannya Adiwiyata. Nah, kalau sekolah sudah kita sekolah Adiwiyata tanpa plastik, itu insya Allah bisa jalan. Karena di bawahnya kantin, kemudian kegiatan OSIS, siswa-siswanya itu pasti sudah ikut aturan dari sekolah. Jadi gitu Kak. Dan itu memang karena plastik itu kayaknya sepele, tetapi karena sepele itu kita kecolongan, jadinya ya udahlah pakai plastik aja yang lebih praktis kayak gitu. Iya. Dan juga nih Kak, kalau misalkan terkait dengan perubahan iklim itu kan ada sebab dan akibat seperti yang sudah Kak Lutfi sampaikan tadi. Betul. Nah, kalau dalam fisik manusia seperti kita ini, apalagi generasi muda itu kan banyak aktivitas di luar. Betul. Pasti akan sangat terpengaruh oleh perubahan iklim. Nah, itu kira-kira efek seperti apa yang negatif yang akan kita dapatkan dari perubahan iklim saat ini Kak? Iya, betul. Perubahan iklim, perubahan cuacanya panas, tiba-tiba hujan. Ini sangat berpengaruh pada kesehatan manusia.
adik-adik terutama masa tumbuh kembang remaja, kesehatannya imun itu bisa dipengaruhi oleh cuaca juga. Ketika adik-adik ada yang tiba-tiba panas, terus hujan, terus imunnya turun, gampang pilek, batuk pilek kayak gitu. Nah itu sangat berpengaruh Kak. Jadi ketika ada perubahan cuaca seperti itu, bagaimana cara kita supaya menjaga kesehatan diri kita? Nah caranya bisa menjaga pola hidup sehatnya, kebersihannya. Karena kalau pas cuaca berubah-ubah, apalagi kalau dari musim hujan ya, musim hujan kan pasti genangan banyak vektor, banyak nyamuknya, jentik-jentik kayak gitu. Dan itu bisa menyebabkan penyakit lain, DBD dan lain sebagainya. Jadi itu sangat berpengaruh walaupun tidak langsung. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Perubahan cuaca ketika musim kemarau misal, karena perubahan cuacanya ekstrim, panasnya ekstrim, beberapa orang mungkin tidak punya toleransi panas yang besar. Jadi ketika ada gelombang panas gitu gampang dehidrasi, kemudian kulit semuanya kering kayak gitu. Nah itu kita perlu adaptasi gitu Kak. Kalau dari Kak Lutfi sendiri ada tips nggak sih Kak, gimana cara kita untuk menjaga stamina kita untuk dari makanan, pola hidup dan lain sebagainya supaya kita terhindar dari efek negatif dari perubahan iklim? Oke, ini sangat berkaitan sekali dengan biologi ya. Kebetulan saya di bidang itu. Jadi ketika ini juga termasuk kegiatan adaptasi perubahan iklim. Jadi bagaimana kita bisa beraktivitas walaupun perubahan iklim ini tidak bisa kita cegah ya, kan kita hanya bisa beradaptasi. Ketika kita bisa menyesuaikan diri dengan baik, maka kita bisa melewati dengan baik, kesehatannya pun naik. Nah tipsnya adalah yang pertama, ketika cuacanya panas, tentu kita harus sering menghidrasi diri kita sendiri. Banyak minum, kemudian pakai pakaian yang istilahnya longgar dan warnanya cerah. Karena warna cerah itu tidak menyerap panas Kak. Jadi ketika tidak menyerap panas, otomatis suhu kita itu lebih terjaga. Nggak gampang gerah, nggak gampang dehidrasi. Nah itu penting. Walaupun itu sepele sebenarnya. Nah kemudian kalau musim kering ini biasanya dilakukan sama cewek-cewek nih, biasanya pakai sunblock. Itu penting karena sinar UV, apalagi sekarang itu kan ozon itu kan juga terpengaruh, ada bocornya juga. Jadi sinar UV itu bisa masuk, sunscreen itu membantu melindungi kulit kita dari sinar radiasi matahari supaya nggak kanker kayak gitu Kak. Terus kalau musim hujan gimana? Kalau musim hujan berarti kebersihan dan kesehatan di rumah maupun di sekolah harus kita jaga. Pastikan di sekolah atau di rumah itu tidak ada genangan yang digunakan untuk berkembang biak nyamuk. Nah nyamuk ini kan apalagi kemarin kayaknya tingkat DBD remaja itu tinggi ya. Jadi kan itu yang harus kita waspadai. Terus cucian atau pakaian yang kotor itu jangan ditimbun, langsung dicuci, dikeringkan kayak gitu. Jadi sehingga tidak ada space buat nyamuk ini berkembang biak. Nah kemudian jangan lupa makan makanan yang sehat, jangan seblak aja. Ini biasanya remaja-remaja 1 minggu Suka sekali banget makan sama seblak nih ya. Jangan ya. Jadi makan makanan yang sehat, real food. Kalau sekarang real food bukan berarti mentah ya. Makanan rumahan, makanan yang dimasak oleh ibu adik-adik itu termasuk real food. Itu bisa meningkatkan vitamin, mineral sehingga imunitas kita menjadi lebih baik. Itu Kak. Oke, kalau nih Kak, kita kan sebagai generasi muda dan juga penonton dari podcast ini pasti tentunya akan lebih banyak dari para generasi muda. Nah, benar. Bagaimana cara kita itu supaya tidak hanya kesadaran itu supaya tidak ada di dalam diri kita saja, tetapi bagaimana kita bisa juga mengedukasi lingkungan yang ada di sekitar kita supaya peduli terkait perubahan iklim ini. Nah, oke, yang paling penting adalah yang pertama kita sendiri ya, kita nggak hanya sekedar ngomong ayo kita makan makanan sehat, ayo kita tanam pohon, tidak ya, tapi kita praktekkan mulai dari diri sendiri, makan makanan yang sehat, kebersihan dan kesehatannya dijaga, adaptasi lingkungannya dipraktekkan, kemudian di lingkungan keluarga. Memang kalau lingkungan keluarga Kak, orang tua itu kan kadang kalau kita ngomong itu kan seringkali apa sih anak kecil gitu ya. Nah bagaimana kita bisa mengelola rumah, jadi rumahnya kotor nih, ibu punya wadah yang digunakan sebagai genangan air, mungkin bisa jadi tempat nyamuk. Nah itu kita sebagai anak di rumah kan punya kewajiban bersih-bersih, ya ikut bersih-bersih, pengelolaan sampah itu di rumah. Terus bagaimana di sekolah? Di sekolah ajaklah teman-teman di kelas,
Jadi kita tidak sekedar ngomong tetapi mengajak. Jadi mengajak waktunya bersih-bersih nih, waktunya selambunya dicuci nih, waktunya tanamannya dirawat, disiram nih. Nah, kayak gitu. Ketika kita mengajak, pasti teman-teman yang lain ikut gitu. Walaupun tidak langsung serta-merta bisa ikut semua, tidak, tapi kita ajak sedikit demi sedikit. Berarti gitu. memang harus dimulai dari diri kita sendiri, Betul. kemudian dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, baru lingkungan masyarakat. Jadi step by Betul. step ya Kak ya. Step by step. Dan kalau menurut Kak Lutfi sendiri nih terkait perubahan iklim dan juga remaja, permasalahan apa yang sering Kak Lutfi temukan di lingkungan generasi muda saat ini terkait perubahan iklim ini? Terkait perubahan iklim itu kalau remaja permasalahannya biasanya di kesehatan. Iya. Pasti banyak gangguan-gangguan kesehatan, batuk, pilek itu pasti. Terutama nanti bisa mengganggu kegiatan aktivitas sekolah. Benar banget. Batuk sedikit nggak masuk kan ya? Gimana ya? Eman-eman sekolahnya. Iya. Nah, kayak gitu. Terus selain kesehatan masih seputar kebersihan. Nah, ini Kak yang masih perlu disadarkan lagi. Masih banyak agak miris juga sebenarnya ketika event-event tertentu massal. Nah, event massal kita berada di umum, di tempat umum, kita beli jajan. Oke lah, jajan kan mungkin event tertentu ya. Iya. Tapi satu orang jajan plastiknya 5, satu event itu kan bisa berserakan. Nah, Iya. itu masalah kesehatan dan kebersihan yang menjadi adaptasi perubahan iklim ini. Terus lagi pohon Kak. Pohon. Nah, ini masih banyak dari kita itu yang kurang peduli sama pohon-pohon yang tumbuh di sekolah. Nah, jadi kita ya udah tumbuhannya kering kan ada Pak Bon ya, kayak gitu. Biasanya pikirannya seperti itu. Padahal kalau tumbuhan kering, apalagi di depan kelas kita, ya itu tanggung jawab kita bersama. Karena yang menerima manfaat itu tidak hanya kita aja, tapi semuanya, kayak gitu Kak. Oke, kalau semisal itu kan terkait di lingkungan terbuka, makanya Iya. bisa ada tumbuhan-tumbuhan hijau. Nah, Iya. kalau di lingkungan tertutup nih Kak, bagaimana cara kita menjaga agar sirkulasi udaranya tuh tetap lancar supaya kita tetap mendapatkan vitamin-vitamin dan udara yang sehat? Itu gimana sih Kak? Oke, contoh aja ruangan ini ya Kak ya. Iya. Ruangan ini sangat tertutup karena ada AC-nya. Nah, ini juga berpengaruh pada perubahan iklim. Penggunaan AC kalau memang sudah tidak digunakan, pastikan dimatikan. Kan kalau menggunakan AC juga nggak boleh buka ruangan nih, karena AC-nya bisa rusak. Iya. Nah, kalau sudah dimatikan, setidaknya 1 kali dalam sehari dibuka jendelanya, ada jendelanya dibuka, cahayanya supaya masuk, karena cahaya matahari itu sangat baik untuk menjaga suhu ruangan supaya tidak lembab. Kalau ruangan lembab itu juga akan tumbuh jamur, penyakit lagi, kayak gitu. Jadi ruangan yang tertutup tidak harus ada pohon. Kalau ada pun pohon sebenarnya bisa Kak. Ada beberapa pohon yang memang tidak memerlukan perawatan yang intensif, seperti Sansevieria yang lidah mertua, itu kan tumbuhan yang kering ya. Iya. Sukulen kayak gitu sebenarnya bisa. Kalau ada pun lebih baik. Tetapi tidak semua ruangan mungkin ada tumbuhannya. Jadi bagaimana cara kita menjaga kebersihan dan sirkulasi di ruangan tersebut supaya tetap lancar. Itu aja Kak. Oke, kita sudah mendapatkan jawaban terkait dengan ekosistem seperti tumbuhan. Nah, Iya. sekarang masalah lain adalah sampah nih Kak. Betul. Nah, kalau menurut Kak Lutfi sendiri, kita itu menyikapi sampah yang menumpuk itu harusnya seperti apa sih Kak? Cara efisiennya selain kita mengurangi. Jadi kan sekarang sudah terlanjur banyak sampahnya. Iya. Bagaimana cara kita mengelolanya nih Kak? Nah, cara mengelolanya itu bisa dengan didaur ulang menjadi barang yang lebih bermanfaat tentunya. Oh. Tapi pasti kalau mikirnya kita kan nggak, masa aku korek-korek sampah buat ambil plastiknya buat didaur ulang. Nah, ini kita harus mengantisipasi ketika buang sampah kan biasanya sudah ada sendiri-sendiri kategorinya, sampah Iya. organik, anorganik, sampah B3 yang berbahaya dan beracun itu. Maka kita harus telaten memilahnya dari awal. Kalau sudah dipilah, otomatis kita bisa mendapatkan kategori sampah masing-masing ini bisa diapakan. Sampah organik itu bisa dijadikan kompos Kak. Jadi bisa dijadikan penyubur tanaman, kembali lagi ke alam. Iya. Terus kalau sampah plastik gimana? Sampah plastik bisa sebenarnya ada beberapa teknologi itu yang bisa mengubah plastik menjadi BBM, bahan bakar. Nah, kayak gitu bisa. Tapi kalau kita belum bisa gimana? Kumpulkan aja dulu. Nanti kan
kita nggak bisa ya kalau nggak punya teknologinya ya. Nanti kita bisa kerjasama dengan DLH ataupun dari biasanya yang mengelola sampah memang DLH sih Mbak. Nah itu bagaimana nih usulnya nih? Sampahnya udah banyak nih gimana? Kalau sampahnya masih bersih, masih bagus kayak botol-botol itu kan bagus ya. Itu bisa dibuat kerajinan, dibuat karya seni yang sekarang ada punya eco-brick juga itu ya Kak ya? Iya betul. Nah, Itu eco-brick bermanfaat itu juga salah satu solusi yang bisa kita gunakan untuk mengurangi sampah dalam jumlah yang signifikan sebenarnya Kak. Soalnya kalau eco-brick itu kan butuhnya banyak ya. Dan itu satu botol aja ketika mengisi pakai sampah plastik yang pecahan itu bisa banyak. Nah itu juga salah satu cara yang bagus untuk menanggulangi sampah yang sudah terlalu banyak. Tuh. Oke, jadi poin utamanya adalah kesadaran diri ya Kak, tetap kembali lagi ke kesadaran diri. Betul. Karena kalau kita sadar bahwa itu hal positif atau negatif, pasti kita akan berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan suatu tindakan. Benar ya Kak ya? Nah, kalau dari Kak Lutfi sekarang nih, apa pesan buat teman-teman terutama generasi muda supaya bisa membentengi dirinya untuk menghadapi perubahan iklim dan juga turut serta dalam menjaga lingkungan kita nih Kak? Oke, untuk teman-teman dan adik-adik PMR, kita punya andil besar dalam menjaga bumi ini. Maka adaptasi perubahan iklim itu sangat penting karena kita tidak mau bumi ini semakin rusak. Karena kalau rusak udah kacau semuanya. Nah, jagalah lingkungan kita mulai dari bagaimana ekosistem kita, tumbuhan-tumbuhan, hewan-hewan, kemudian sampahnya harus telaten. Membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan kategorinya, menggunakan barang-barang yang bisa digunakan kembali, dan juga jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan diri, keluarga, dan lingkungan kita. Baik, itu tadi pesan dari Kak Lutfi ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus ditingkatkan kesadaran dirinya, karena kita sekarang sedang berada di bumi yang ditempati oleh banyak sekali manusia. Jadi jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi, tetapi juga pikirkan kesehatan dari bumi. Pastikan sebelum teman-teman melakukan suatu tindakan difikirkan dulu ya Kak ya, supaya tidak memberikan dampak negatif yang justru akan merusak bumi. Sepertinya cukup Kak Lutfi pembahasan kita pada podcast kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah disampaikan Kak Lutfi dan juga materi yang sangat luar biasa tadi. Saya terima kasih Kak Bilkis atas kesempatannya bisa berbagi bersama teman-teman semuanya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan yang luar biasa ya Kak ya. Semoga. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya, itu tadi beberapa topik yang sudah kita bahas bersama dengan Kak Lutfi, narasumber kita yang sangat luar biasa terkait dengan perubahan iklim. Semoga dapat memberikan pengetahuan baru buat teman-teman semuanya, dan juga semoga bisa diambil manfaat positifnya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa podcast kali ini sudah cukup. Saya Bilkis Jamilatul Awalin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa say hi Kak Lutfi.